Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini, secara global market cap kripto berada di angka 1,9 triliun dolar atau turun sekitar 0,03%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.200-an, Ethereum 2.925, BNB 404 dolar, XRP 0,82, Cardano 1,06 dolar, Solana 96 dolar, Terra Luna 53 dolar dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 82,51 dolar. So per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang merah, ada juga yang hijau. Top performer hari ini adalah XRP sepertinya dengan kenaikan 6,79% ke 0,82 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan market wrap, cryptocurrencies and stocks drop as Russia and Ukraine tensions rise. Geopolitical risk shook markets on Friday as Bitcoin dipped below 43K. Nah, ini adalah salah satu topik juga yang menurut saya cukup menarik ya dan di request oleh banyak dari kalian. Saya temukan di komentar beberapa video saya sebelumnya tentang tolong dibahas soal Ukraina dan Rusia yang diisukan akan perang, efeknya, dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, di video ini saya pengen menjelaskan lah ya sedikit ya pendapat saya tentang ini. Tentunya sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu bahwa saya pribadi tidak mendalami ya gitu ya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Rusia dan Ukraina sehingga bisa membuat mereka diisukan akan perang. Penyebabnya saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya harus mulai dari situ dulu. Jadi ini saya mungkin ambil dari perspektif gambaran besarnya saja. Kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya kalau misalnya memang benar-benar perangnya nanti terjadi. Nah, ya menurut saya tentunya dengan adanya hal-hal semacam ini di mana terjadi semacam perang dunia lah gitu ya. Karena tentunya kalau misalnya nih benar-benar Rusia masuk ke Ukraina dan perang, bisa jadi gitu ya guys ya. Tidak hanya kedua negara ini yang akan berperang, nanti akan masuk lagi sekutunya, mungkin ada dari Amerika Serikat, ada dari NATO dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah negara-negara besar gitu ya. Dan itu bisa menciptakan sebuah perang yang besar. Dan kalau misalnya itu sampai terjadi, ya tentunya itu tidak akan berdampak baik kepada market gitu, baik itu di saham maupun kripto. Oke. Tetapi ya menariknya adalah bahwa sekarang banyak sekali orang-orang masih mengatakan bahwa ini bisa jadi hanya settingan Amerika Serikat gitu guys. Alias semua yang diisukan di media ini semuanya hanya disetting oleh US. Dan sebenarnya Rusia dan Ukraina itu tidak benar-benar setegang ini gitu. Ya, saya nggak tahu yang mana yang benar gitu ya. Di satu sisi dikatakan bahwa segera gitu ya perangnya akan terjadi. Mungkin dalam 24 jam atau 48 jam ke depan itu sudah akan perang. Tapi ada sebagian lagi orang mengatakan, itu semua cuma isu doang. Teman-teman saya di Ukraine masih santai-santai aja, ada yang bilang kayak gitu. Kemudian ada juga mengatakan, ini semua cuma mainannya Amerika Serikat dan lain sebagainya. Ya tentunya kita nggak tahu nih yang mana yang benar, kita nggak ngerti juga ya guys ya. Dan tentunya kita baru akan tahu bahwa ini benar-benar real atau enggak ketika kalau nanti sudah ada mungkin perangnya terjadi atau mungkin nggak ada sama sekali gitu kan, kita baru akan tahu dan waktu yang akan menjawab gitu. Dan walaupun mungkin ini hanya baru sekedar isu gitu ya, tentunya ini akan berdampak ke sentimen di market. Oke, apalagi kalau misalnya kalian mungkin harusnya juga udah tahu ya, sentimen market 1-2 hari ini kembali ke keadaan fear yang awalnya beberapa hari yang lalu sudah mulai start ke arah netral cenderung bullish. Tetapi sekarang kembali ke keadaan fear. Kenapa? Ya karena tentunya ada isu seperti ini. Rusia dan Ukraina diisukan akan perang. Kemudian juga tentunya yang kedua adalah isu soal kebijakan The Fed gitu ya. Dimana kemarin seperti yang kita ketahui data CPI yang keluar itu di luar ekspektasi pasar dan jauh lebih tinggi daripada yang diprediksi. Tentunya itu akan membuat The Fed gitu ya menjadi lebih hawkish, lebih agresif dalam kebijakannya. Oke, jadi beberapa hal tersebut terakumulasi dan membuat market kembali keadaan fear. Dan itu bisa ditujukan dengan
artikel yang satu ini gitu ya. Bitcoin dips below 42K as crypto sentiment returns to fear. Dan tentunya kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah Fear and Greed Index-nya gitu ya, dimana hari ini kita kembali ke angka 44 alias dalam keadaan fear. Dan kalau misalnya kalian perhatikan dari datanya, data historisnya, maka kita bisa menemukan bahwa kemarin di tanggal kurang lebih 8 Februari kita itu udah sempat ke arah netral cenderung bullish gitu ya. Namun kita sekarang kembali ke keadaan fear ya, karena 1-2 hal tadi yang saya sebutkan gitu. Ya, yang saya bisa pesan ke kalian adalah tentunya satu aja sih guys. Simpelnya seperti ini ya. Hope for the best and plan for the worst. Oke? Berharaplah yang terbaik, tetapi rencanakanlah untuk yang terburuk gitu. Jadi segala senario yang terjadi nanti kalian sudah siap. Hope for the best, harapkanlah yang terbaik boleh, tetapi plan for the worst. Rencanakanlah untuk senario terburuknya. Jadi senario terburuk apa? Ya tadi yang saya sampaikan gitu ya. Kalau benar-benar terjadi perang dan perangnya kemudian skalanya membesar, ikut NATO, ikut US, semua masuk dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi akan berdampak ke harga pasar saham maupun kripto. Atau mungkin para investor semakin ketakutan gitu ya, karena melihat data CPI yang parah banget dan kita mendapatkan sell off lanjutan. Nah, jadi sekali lagi guys, hope for the best and plan for the worst. Itu adalah quote simple yang menurut saya bisa menjelaskan semua yang pengen saya sampaikan untuk kalian gitu ya. Selalu planning untuk segala senario yang bisa terjadi. Oke? Kemudian, ini sekarang kita masuk sedikit ke data on-chain. Di sini disebutkan Bitcoin on-chain data hints at institution deploying capital at expense of hodlers. Jadi menariknya sih guys, kalau misalnya diperhatikan ya, walaupun kita mendapati sekarang sentimen market dalam keadaan yang fear, kita mendapati di belakang layar itu, dari kemarin kita dapati gitu ya, bahwa adopsi terus-menerus terjadi, perusahaan-perusahaan besar mulai masuk gitu kan, kemudian perusahaan sekelas BlackRock, kemudian Apple, kemudian ya banyak lah gitu ya, yang udah mulai kayak udah masuk ke kripto. Dan data on-chain juga menunjukkan hal yang positif gitu. Dimana kemarin kita udah bahas soal illiquid supply yang terus-menerus naik, alias stok Bitcoin yang berada di exchange itu semakin berkurang, dan sudah kebanyakan orang itu yang beli dikeluarkan dari exchange, ditaruh di cold wallet dan di hold. Dan itu membuat illiquid supply itu terus-menerus naik. Dan per hari ini dari Willy Woo gitu ya, dia mengatakan sampai sekarang pun gitu ya, beberapa hari ini khusus spesifiknya, kita juga mendapati ada sebuah hal yang menarik gitu ya, dimana kita mendapati para whales itu yang mempunyai 1.000 sampai 10.000 Bitcoin, itu angkanya terus meningkat. Addresses-nya di sini, addresses controlling 1,000 to 10,000 Bitcoin, itu mengalami kenaikan. Alias, simpelnya, Bitcoin whales atau para paus Bitcoin di belakang layar sampai sekarang juga masih dalam keadaan akumulasi, gitu ya. Jadi secara data on-chain tentunya ini adalah hal yang baik untuk dilihat gitu ya. Walaupun ya tentunya sentimen market sekarang itu masih dalam keadaan fear. Tetapi yang masuk akal gitu guys ya. Dimana kalau kita pikir, simpelnya bagaimana para paus bisa mendapatkan harga murah? Ya caranya adalah untuk terlebih dahulu membuat sentimen market dalam keadaan fear. Sehingga orang-orang panic selling, orang-orang jualan semuanya, harganya drop, yang mereka tinggal serok bawah, serok. Nah, ketika nanti sentimennya udah kembali positif, sudah kembali bullish, orang-orang udah mulai kayak start masuk lagi, ya udah, ketika harganya naik drastis, para paus ini yang udah ngebeli sekarang, atau mungkin ketika nanti sell off lagi, mereka beli lagi, ya ketika nanti bull marketnya kembali, mereka udah tinggal panen. Jadi itulah kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin kadang jadi makin miskin. Kenapa? Karena mereka tidak sabaran. Oke, mereka tidak sabar. Mereka pengennya melihat market setiap hari itu naik terus. Oke, pengennya setiap hari cuan terus. Nggak bisa gitu guys. Oke, dan kalau misalnya kalian punya mental seperti itu, dan kalian tidak start melakukan dollar cost averaging sekarang dan baru melakukannya ketika nanti kalian melihat harganya udah naik melambung tinggi,
itu kalian prinsipnya kebalik gitu. Kalian jadinya buy high sell low, bukan buy low sell high. Gitu kan, jadinya prinsipnya kebalik. Dan biasanya kalau kalian beli karena kalian melihat harganya terus-menerus naik, itu biasanya didasari oleh FOMO atau fear of missing out. Nah, ketika kalian merasa FOMO seperti itu, justru biasanya pada saat-saat itulah para paus sudah start untuk melakukan distribusi atau jualan. Dan yang ngebeli siapa? Ya kalian-kalian ini yang FOMO gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi ke kalian gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin gitu ya. Dan mungkin kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke. So, per hari ini guys, tentunya kita melihat market dalam keadaan volume yang tidak terlalu besar. Seperti biasa, 1-2 minggu ini kita melihat weekend memang volumenya kecil, tidak terkecuali minggu ini gitu ya. Bisa dilihat juga Sabtu kemarin kita mendapati pergerakan yang cukup membosankan, hanya sideways saja di sekitaran sini. Oke. Dan sampai sekarang pun kita masih bertahan di sekitaran area ini. Dan kalau misalnya diperhatikan, kenapa kita sepertinya juga udah mendapati semacam perlawanan dari para bull gitu ya, dimana kita mencoba untuk beberapa kali nih breakdown ke bawah dan kemudian ke reject di sini. Dan saya rasa saya punya alasannya gitu, bahwa kemungkinan kita ini tertahan di sekitaran Fibonacci 0,382. Ya, ini yang menahan harga Bitcoin sekarang. Nah, kalau misalnya kita zoom out sedikit dan melihat yang terjadi sebelumnya, di mana kita juga pernah mendapati pattern yang mirip ya guys, walaupun ini patternnya jauh lebih kecil daripada yang ini, tapi ini sama-sama pattern falling wedge namanya. Nah, ketika itu yang di sini ya, yang di sini. Nah, ketika kita breakout di sini, oke, ini kan juga sama ya, kita baru mendapati koreksi panjang gitu kan, kemudian kita breakout dan terkoreksi di sini ya. Nah, ini adalah koreksi signifikan pertama yang terjadi ketika kita breakout. Dan kalau misalnya kita ukur dari segi Fibonacci retracement, maka kita juga akan menemukan bahwa koreksi yang terjadi pada saat itu juga persis tertahan di sekitaran area 0,382 gitu ya. Jadi bisa jadi hal yang sama juga bisa terjadi sekarang gitu ya, dimana sekarang juga kita berhadapan gitu ya dengan area 0,382. Dan kalau ditanya selain itu apa kok? Selain Fibonacci retracement 0,382, kenapa harganya tertahan kira-kira di sekitaran sini? Nah, ada sebagian juga orang mengatakan bahwa kita sedang tertahan di trendline yang tercipta di sini gitu ya. Ini adalah trendline yang sudah terbentuk dari bulan Desember kemarin. Beberapa kali kita menjadikan ini sebagai area support gitu ya. Kemudian resistance, di sini juga resistance, dan sekarang kita menjadikan dia sebagai area support gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan kenapa kita bisa flip dari sini ke arah bullish lagi, yaitu salah satunya adalah trendline di sini, kedua adalah Fibonacci retracement 0,382. Walaupun secara pribadi saya mungkin tetap gitu ya, tetap akan menunggu di sekitaran angka 40.000 untuk trade gitu ya, untuk trading. Karena menurut saya ya secara risk and reward akan jauh lebih baik di sini. Tapi kalau ternyata nggak dikasih ya sudah gitu ya. Karena ini hanya untuk trading. Kalau misalnya untuk spot ya saya udah terus melakukan dollar cost averaging, tidak perlu lagi saya lakukan apapun gitu ya. Saya juga nggak harus selalu pusing harganya naik turunnya seperti apa, tapi ini hanya untuk trading. Karena seperti yang saya sampaikan, saya ada akun untuk spot gitu ya, akun juga trading juga ada gitu ya. Jadi saya nggak campur gitu. Oke, satunya untuk spot ya saya terus lakukan dollar cost averaging. Kalau untuk trading ya tentunya saya harus cari setup dengan risk and reward yang paling baik, kemudian yang probability-nya lebih tinggi. Kalau misalnya tidak, ya tentunya saya nggak akan bisa bertahan lama di dunia trading gitu ya. Dan kenapa kalau misalnya ditanya saya nggak akan masuk di sini? Karena alasan utamanya secara risk and reward gitu. Kalau misalnya nih saya buy di sekitaran area sini, kemudian dia naik gitu ya. Naik sedikit di sini, kita sudah akan ketemu langsung dengan area resistance di sekitaran area 43.000. Oke, jadi menurut saya risk and reward-nya itu tidak terlalu besar. Jadi saya lebih memilih untuk menunggu di sekitaran area di sini sebelum saya mencari setup-nya gitu. Tapi kalaupun nggak dikasih, ya sudah apa boleh buat, berarti belum rezekinya dan kita tinggal menunggu lagi kesempatan lainnya. Dan untuk secara gambaran besarnya belum berubah sebenarnya guys. Saya udah sampaikan berkali-kali ini.
Selama kita masih bertahan dan close di atas 40.000, saya masih bias yang bullish. Kalau kita sudah sempat breakdown di bawah angka 40.000, saya sudah netral gitu ya, alias saya nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau kita breakdown dari trendan di sini, saya akan flip ke arah bearish. Simple itu. Oke, jadi untuk trading tentunya ya saya mempunyai trading plan tersendiri. Ya terserah kalian, kalau kalian punya trading plan sendiri ya nggak masalah gitu ya. Tentunya yang saya perlu pesan ke kalian adalah dalam keadaan market yang seperti ini, usahakan jangan sampai kalian terlalu overconfidence dengan analisa kalian gitu ya, karena kondisi market yang masih simpang siur gitu ya, masih labil banget karena berbagai isu yang tadi kita sebutkan, membuat bisa jadi market kripto dalam beberapa hari ke depan akan mendapati pergerakan yang istilahnya agak sulit untuk ditebak gitu ya. Jadi ya itu aja sih saya rasa untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan happy Sunday untuk kalian semua. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.